Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumul kiamah. Yang saya hormati Ibu Anisah MPD serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Indri Zahra selaku moderator kelompok 2 yang akan memimpin sesi presentasi hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama ada hak dan kewajiban asasi nilai dasar dalam Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam nilai instrumental Pancasila. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban nilai praksis Pancasila. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dalam layar yang dimana anggota tersebut diantaranya Indri Zahra sebagai moderator, Haikal sebagai pemateri pertama, Neti sebagai pemateri kedua, dan Nirva sebagai pemateri ketiga. Lalu akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad Bintang. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyajian pemateri yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga, kesimpulan, lalu hiburan dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh pemateri ke-1, kedua, dan ketiga. Kepada pemateri pertama dipersilahkan terlebih dahulu. Saya Haikal Satria sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan asasi manusia setiap warga maupun yang bukan warga negara Indonesia. Lalu bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban nilai dasar Pancasila. Nilai dasar adalah nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri dan bersifat universal, yang sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar Pancasila tidak berubah dan melekat pada keberlangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap hak warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Sila Persatuan Indonesia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Terima kasih kepada pemateri pertama. Lalu sekarang dilanjutkan oleh pemateri kedua yang akan menyampaikan materinya. Saya Neti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sifatnya lebih khusus dibanding dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.
Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, diantaranya 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Kedua, ada ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Yang ketiga, ada ketentuan dalam Undang-Undang Organik terbagi menjadi 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang keempat, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah terbagi menjadi 2. Yang pertama, peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, ada ketentuan dalam keputusan Presiden terbagi menjadi 4. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi. 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Dan terakhir, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Terima kasih kepada pemateri kedua. Lalu pemateri ketiga yang akan melanjutkan presentasi ini. Saya Nilpa Dinar Amalia sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut, pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hal, kewajiban antar sesama manusia. Ketiga, persatuan Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Terima kasih kepada pemateri ketiga, dan sekarang sudah di akhir, yaitu akan menyampaikan kesimpulan, yang dimana kesimpulan akan disampaikan oleh Muhammad Bintang. Kepadanya kami persilahkan. Saya Muhammad Bintang akan mengambil kesimpulan dari materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yakni sebagai ideologi negara, Pancasila harus dijadikan acuan atau pedoman bagi seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah ataupun rakyat dalam berperilaku. Dalam Pancasila terkandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar meliputi sila-sila Pancasila, norma dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 bersifat abstrak dan umum. Nilai instrumental yaitu nilai yang berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu, lebih bersifat kontekstual atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya berupa kebijakan atau peraturan, strategi, program, organisasi, sistem, dan rencana. Dan yang terakhir, nilai praksis, sifatnya dinamis, penerapan nilai-nilai dalam kenyataan sehari-hari, baik oleh lembaga kenegaraan atau organisasi dan warga negara. Terima kasih kepada Muhammad Bintang yang telah menyampaikan kesimpulan pada materi ini. Lalu acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hiburan yang akan disajikan secara langsung oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan.